Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan saya Imade Suwarsana dalam perkuliahan metode statistika. Ya, jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan yaitu rata-rata hitung dan median. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang modus. Ya, jadi kita bahas tentang modus, tepatnya jadi kita belajar bagaimana menentukan modus dari suatu data. Ya, bingungkah Anda? Jadi data itu ada yang berkelompok, ada juga yang tidak berkelompok. Apakah nanti cara menentukan modus masing-masing jenis data tersebut sama atau berbeda? Ya, kita akan kupas tuntas pertanyaan jawaban dari pertanyaan ini melalui tayangan berikutnya. Ya, coba kita amati di sekitar kita. Ya, salah satunya adalah infografis yang diberikan oleh okson.com, di mana disajikan data tentang modus baru eksploitasi anak. Ya, okson.com menyatakan bahwa jadi modus baru dari eksploitasi anak itu adalah program magang ke luar negeri. Biasanya sasarannya adalah anak-anak SMK. Ya, sehingga jadi Anda harus berhati-hati karena hasil dari penelitian okson.com ini sudah menemukan bahwa ada program magang abal-abal yang ujung-ujungnya adalah eksploitasi. Ya, kita fokuskan pada kata modus yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini. Jadi apakah modus ini yang dimaksudkan dalam metode statistika? Ya, nanti apa kesamaan atau konsep inti dari modus yang ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ya konsepnya akan sama. Ya, coba kita amati di sajian berikutnya. Ada infografis dari republika.co.id bahwa ada 4 modus jual beli data pribadi di medsos. Jadi disebutkan bahwa jadi Anda harus curiga dengan situs jual beli online, kemudian situs lowongan kerja, penggunaan laman cek KTP, dan yang terakhir ada juga masih menggunakan SMS ke nomor masyarakat. Ya, itu adalah modus-modus operandi, jadi modus kriminal dalam upaya mendulang data pribadi dari korban yang selanjutnya diperjualbelikan. Ya, jadi ada di sini penekanan kata 4 modus. Kita coba perhatikan tayangan berikutnya. Di sini ada tayangan khusus untuk penggemar motor custom di sini. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh pantau.com di sini ada 5 jenis motor custom yang populer saat ini di Indonesia, yaitu ada jenis Cooper, Bobber, Jab Style, Cup Racer, dan yang terakhir adalah Tracker. Jadi kelima jenis motor ini menjadi modus atau jenis motor custom yang paling digandrungi saat ini. Nah, dari 3 kejadian tadi ada satu kata kunci yang sama, yaitu kata paling banyak, paling sering, jadi paling besar, jadi frekuensinya atau banyaknya. Jadi dari ketiga peristiwa tadi dapat ditarik sebuah
definisi dari modus yaitu sebagai fenomena atau nilai yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi. Ya, selanjutnya jika sudah memahami definisi dari modus, nah coba kita bersama-sama sekarang tentukan bagaimana menentukan modus data tak berkelompok. Ya, berdasarkan definisi tadi dapat disusun dua langkah. Yang pertama yaitu kelompokkan dulu data-data yang kita miliki. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan nanti mengamati mana data yang paling banyak muncul atau paling banyak terjadi. Kemudian setelah dikelompokkan, ya kita dengan cepat nanti bisa menentukan nilai data dengan frekuensi yang paling besar. Ya, saya berikan catatan di sini bahwa modus dari suatu data itu bisa muncul satu nilai atau lebih dari satu nilai. Ketika dia muncul satu nilai kita sebut sebagai unimodal. Dan ketika dia muncul lebih dari satu nilai kita sebut sebagai multimodal. Jadi ada data yang unimodal, ada data yang multimodal. Ya, kita langsung aplikasikan langkah yang sudah kita pelajari ini dalam menentukan modus dari data tunggal di layar. Ya, diberikan 9 buah data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita akan kelompokkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar untuk memudahkan mengenali data atau nilai mana yang paling sering muncul. Kita mulai dari 12, kemudian ada 14, di sini ada dua nilai. Kemudian ada data 28. Nah, ada dua nilai juga. Kemudian yang terakhir ada data 34. Ya, ada 4 nilai. Ya, sudah ke-9 data kita kelompokkan. Nah, dari sini kita dapatkan frekuensi masing-masing. Untuk 12, 1, 2, 2, 4. Nah, sehingga jelas di sini frekuensi yang paling besar itu adalah 4. Itu dimiliki oleh nilai 3, 4. Dengan demikian, modus dari data tunggal ini adalah 34. Ya, mudah sekali. Jadi jika datanya belum dikelompokkan, kita tinggal mengelompokkan dulu. Tapi jika datanya sudah terkelompok, ya tinggal kita amati frekuensinya. Mana yang paling besar, itulah nilai dari modusnya. Oke, kita lanjutkan ke tayangan berikutnya untuk data tak berkelompok. Di sini ya kita susun langkahnya menjadi 6. Ya, di langkah yang pertama, ya jika kita punya data yang berkelompok, ya tentukanlah kelas yang memuat modus. Nah, bagaimana mencari kelas yang memuat modus? Ya, cari frekuensi kelas dengan frekuensi yang terbesar. Kemudian di kelas itu ada batas atas, ada batas bawah. Jadi di kelas itu kan ada selang dengan nilai tepi bawah, tepi atas. Kemudian kita bisa cari batas bawahnya. Batas bawahnya adalah tepi bawahnya dikurangi setengah dari ketelitian data. Kemudian panjang kelas, ya tinggal kita cari selisih antara dua batas berurutan. Kemudian B1 di sini kita cari selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jika 1 sampai 5 sudah kita lakukan, nah
maka kita tinggal mencari pendekatan modus dari data berkelompok itu dengan cara atau formula seperti pada layar, yaitu modus batas bawah ditambah panjang dikali B1 dibagi B1 tambah B2. Ya, kita coba aplikasikan rumus ini dalam menentukan modus dari data berkelompok nilai ujian 80 mahasiswa yang sudah disajikan dalam daftar frekuensi seperti di layar. Jadi coba perhatikan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 kelas. Nah, kita cari di langkah 1 itu adalah frekuensi terbesar. Di sini ada di 25. Jadi kelas yang memuat modus itu ada di kelas ke-5, yaitu di kelas 71 sampai 80. Di tepi bawahnya adalah 71, tepi atasnya adalah 80. Langkah berikutnya adalah kita menentukan batas bawah. Jadi tingkat ketelitian data di sini adalah satuan, sehingga batas bawahnya adalah tepi bawah dikurangi setengah dari batas ketelitian, yaitu 0,5. Hasilnya adalah 70,5. Ya, sudah. Kemudian langkah ketiga adalah kita mencari panjang kelas. Panjang kelas bisa kita cari dengan mengurangkan dua tepi yang berurutan. Di sini boleh diambil tepi 71 kurang 61, jadi 10. Langkah berikutnya adalah mencari B1. B1 itu telah selisih dengan kelas sebelumnya. Nah, di sini ada 15, ada 25. 25 kurang 15. Langkah kelima adalah mencari B2, yaitu 25 dikurang 20, jadi kelas berikutnya. Nah, langkah ke-6 baru mencari modus. Jadi tadi sudah diberikan formulanya, yaitu B 70,5 ditambah P 10 dikali B1. B1 nya adalah 10 dibagi 10 tambah 15. Ya, dengan demikian, nah ini salah kurung ini. Nah, dengan demikian kita dapatkan 70,5 ditambah 100 dibagi 25. Dan hasilnya adalah 74,5. Ya, jadi mudah sekali ternyata, baik data yang berkelompok maupun data tak berkelompok apalagi. Jadi modusnya mudah kita tentukan. Yang penting perhatikan langkah demi langkah yang harus Anda tempuh untuk mendapatkan nilai modus yang benar. Oke, sekian untuk sajian tentang pembelajaran modus. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.